Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia dilakukan melalui Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, ASEAN, Jakarta Informal Meeting, Organisasi Konferensi Islam, serta Misi Garuda. Yang pertama, melalui Konferensi Asia Afrika. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai peran Indonesia, kita cari tahu dulu apa sih yang melatar belakangi dilaksanakan Konferensi Asia Afrika. Oke, jadi latar belakang Konferensi Asia Afrika adalah pertama, Perang Dingin antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet setelah Perang Dunia II tahun 1945. Kedua, banyak negara Asia Afrika yang belum mendapatkan kemerdekaannya. Nah, coba kalian ingat lagi apa latar belakang Perang Dingin. Jadi, pasca Perang Dunia II yang berakhir pada tahun 1945 dimenangkan oleh pihak sekutu, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis. Sehingga negara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini kemudian tampil menjadi negara yang sering disebut sebagai negara adidaya. Kemunculan negara adidaya Amerika Serikat dan Uni Soviet ini memunculkan persaingan kedua negara tersebut untuk menanamkan pengaruhnya ke negara-negara di dunia, khususnya negara yang baru saja merdeka mendapatkan kemerdekaannya, terutama di wilayah Asia Afrika pasca Perang Dunia II. Nah, pengaruh apa sih yang ingin ditanamkan kedua negara tersebut? Yaitu pengaruh ideologi dan sistem ekonomi, di mana Amerika Serikat dengan ideologi liberalis kapitalismenya, Uni Soviet dengan ideologi komunisnya. Persaingan ideologi inilah yang menyebabkan pecahnya Perang Dingin. Nah, negara-negara Asia Afrika dalam merespon Perang Dingin ini kemudian mendorong mereka untuk melakukan pertemuan konferensi negara-negara Asia Afrika untuk menyamakan persepsi dan mempererat solidaritas agar tidak terseret dalam Perang Dingin. Nah, kita kembali pada Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya, bagaimanakah proses terjadinya Konferensi Asia Afrika? Ya, sebelum terlaksana Konferensi Asia Afrika, terlebih dahulu dilaksanakan Konferensi Kolombo pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954 di Kolombo, Sri Lanka, yang dihadiri oleh 5 negara sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika, yaitu Sri Lanka, Indonesia, Burma, India, dan Pakistan. Sebenarnya konferensi Kolombo ini dilaksanakan tujuannya adalah untuk membahas masalah Vietnam dalam menghadapi konferensi Jenewa. Apa itu? Yaitu ketika Vietnam terbagi menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, di mana Vietnam Selatan berhasil dikuasai oleh Prancis. Maka terjadilah Perang Indochina, di mana Vietnam Utara melawan Prancis di Vietnam Selatan. Vietnam Utara dibantu oleh Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok yang notabene adalah negara penganut ideologi komunis. Ingat, negara komunis harus saling membantu ketika negara komunis yang lainnya menghadapi permasalahan. Sedangkan Prancis dibantu oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Singkat cerita, Prancis mengalami kekalahan sehingga Prancis mengajak Vietnam Utara untuk berdamai dengan melakukan perundingan, yaitu pada konferensi Jenewa. Nah,
Konferensi Jenewa tahun 1954 hasilnya adalah yang pertama, dibentuknya garis demarkasi antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan sebagai zona demilitarisasi. Sehingga Vietnam Utara dikuasai oleh Ho Chi Minh, sementara Vietnam Selatan dikuasai oleh Prancis. Yang kedua, terbentuknya negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Kamboja dan Laos. Yang ketiga, dibentuk organisasi untuk melaksanakan perdamaian di wilayah Indochina. Nah, jadi konferensi Kolombo ini dilaksanakan oleh negara Asia Afrika untuk membicarakan agar dapat menyatukan kembali Vietnam dan lepas dari kolonialisme Prancis. Tujuan konferensi Kolombo yang kedua adalah menghasilkan gagasan untuk segera melaksanakan konferensi Asia Afrika dan menunjuk Indonesia untuk mempersiapkan konferensi Asia Afrika tersebut. Oke, setelah konferensi Kolombo selesai, kemudian konferensi pancanegara yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 28 sampai 29 Desember tahun 1954 yang dilaksanakan untuk membahas persiapan konferensi Asia Afrika. Adapun hasil dari konferensi Bogor tersebut adalah yang pertama, mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April 1955. Yang kedua, menetapkan kelima negara peserta konferensi Kolombo sebagai negara sponsor. Yang ketiga, menetapkan 30 negara Asia Afrika yang akan diundang. Kemudian, menetapkan agenda yang akan dibahas pada konferensi Asia Afrika, yaitu tentang mendukung langkah Indonesia atas Irian Barat. Konferensi Asia Afrika tidak bertujuan untuk membentuk blok baru di luar dua blok yang ada, serta kekhawatiran mereka terhadap uji coba senjata nuklir negara adik kuasa akan dibahas dalam konferensi Asia Afrika. Selanjutnya, pelaksanaan konferensi Asia Afrika berhasil dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung, Jawa Barat, yaitu memiliki agenda utama untuk menyatukan pandangan dan kerjasama negara-negara Asia Afrika. Dari 29 negara dari Asia Afrika, menghasilkan Dasar-Sila Bandung yang intinya adalah menolak penjajahan dan menuntut kemerdekaan negara-negara Asia Afrika. Isi dari konferensi Asia Afrika atau hasil konferensi Asia Afrika disebut sebagai Dasar-Sila Bandung karena terdiri dari 10 poin, yaitu 1. Menghormati hak asasi manusia sesuai dengan piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan wilayah setiap bangsa. Yang ketiga, mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil. Keempat, tidak melakukan campur tangan dalam soal dalam negara lain. Yang kelima, menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendiri atau kolektif. Keenam, tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. Ketujuh, tidak melakukan agresi atau ikut campur terhadap negara lain. Kedelapan, menyelesaikan masalah dengan jalan damai. 9. Memajukan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Dampak penyelenggaraan konferensi Asia Afrika bagi negara-negara Asia dan Afrika adalah perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk memperoleh kemerdekaan semakin meningkat. Yang kedua, meningkatnya kedudukan bangsa-bangsa Asia Afrika dalam percaturan politik dunia.
serta munculnya kerjasama dan hubungan yang baik antar negara Asia dan Afrika di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, jadi kalian sudah memahami peran bangsa Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika? Ya, Indonesia menjadi pelopor Konferensi Asia Afrika sebagai penyelenggara dan tuan rumah Konferensi Asia Afrika, serta turut dalam mendukung upaya kemerdekaan negara Asia Afrika. Yang kedua adalah gerakan non-blok. Latar belakang gerakan non-blok yaitu sebelum gerakan non-blok terbentuk pada tahun 1954 dilangsungkan Konferensi Kolombo dan kemudian pada tahun 1955 Konferensi Asia Afrika diselenggarakan. Nah, Konferensi Kolombo dan Konferensi Asia Afrika inilah yang menjadi pemicu gerakan non-blok. Dalam Konferensi Asia Afrika, pemimpin dari 29 negara anggota mendeklarasikan komitmen untuk tidak terlibat dalam konfrontasi blok Barat dan blok Timur. Konferensi ini berhasil menyatukan kekuatan negara-negara dunia ketiga untuk bersikap netral terhadap blok Barat dan blok Timur. Pembentukan gerakan non-blok ini dilaksanakan pada KTT 1 Gerakan Non-Blok pada tanggal 1 sampai 6 September 1961 di Belgrade, Yugoslavia. Pendirinya terdiri dari 5 negara, yaitu dari Yugoslavia, Indonesia, Mesir, India, serta Ghana. Bagi Soekarno, gerakan non-blok sesuai dengan politik bebas aktif, kebijakan luar negeri yang diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno. Bebas artinya Indonesia tidak terikat atau memihak salah satu blok kekuatan, sedangkan aktif maksudnya Indonesia aktif menciptakan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok yaitu Indonesia menjadi salah satu negara yang hadir dalam Konferensi Kolombo dan menjadi pelopor berdirinya Konferensi Asia Afrika dan menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok. Indonesia ikut meredam konflik gerakan separatis Moro di Filipina pada tahun 1970. Indonesia juga menjadi tuan rumah Jakarta Informal Meeting untuk menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam pada tahun 1979. Indonesia juga sebagai penyelenggara KTT ke-10 Gerakan Non-Blok pada tanggal 1 sampai 7 September 1992 yang diketuai oleh Presiden Soeharto serta menghasilkan Jakarta Message. Isi Jakarta Message tersebut yaitu 1. Mendukung kemerdekaan Palestina. 2. Meminta diskriminasi rasial di Afrika Selatan diakhiri, serta menolak penggunaan senjata nuklir. Ya, jadi anak-anak sudah memahami ya peran bangsa Indonesia dalam gerakan non-blok. Selanjutnya, kita akan belajar membahas tentang ASEAN, Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN. Dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dan dipelopori oleh 5 tokoh, yaitu ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Raja Ratman dari Singapura, Tanat Khoman dari Thailand, dan Narciso Ramos dari Filipina. Tujuan ASEAN ini adalah meningkatkan kerjasama, khususnya dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Latar belakang persamaan bagi negara-negara ASEAN yaitu pertama, letak geografis negara-negara Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan dasar kebudayaan. Yang ketiga, persamaan kepentingan untuk menjalin kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keempat, persamaan nasib dalam sejarah negara-negara di Asia Tenggara. Nah, sekarang coba kalian cari tahu konferensi tingkat tinggi ASEAN dilaksanakan di Indonesia berapa kali?
Silakan cari di buku atau di internet untuk kalian ketahui. Selanjutnya, Jakarta Informal Meeting atau JIM. Jakarta Informal Meeting atau JIM merupakan pertemuan yang diselenggarakan di Bogor dan Jakarta pada tahun 1988 dan 1989 dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dengan Vietnam. Ada apa antara Vietnam dan Kamboja? Nah, silahkan anak-anak membuka materi yang membahas konflik Kamboja-Vietnam ya. Oke, jadi latar belakang dilaksanakannya Jakarta Informal Meeting ini adalah pertemuan yang dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam dengan Indonesia sebagai perantaranya. Perang Indochina III antara Republik Sosialis Vietnam melawan pemerintah demokratik Kamboja berlangsung sejak tahun 1975. Puncak penyerangan Vietnam terhadap pemerintah demokratik Kamboja terjadi pada tanggal 25 Desember 1978 yang berhasil menjatuhkan pemerintahan Pol Pot. Pelaksanaan Jakarta Informal Meeting ini yaitu pada tahun 1988 sampai 1990. Yang pertama, Jakarta Informal Meeting ke-1 dilaksanakan pada bulan Juli 1988. Pihak-pihak yang terlibat konflik serta pihak mediator mengirimkan delegasinya. Indonesia diwakili oleh Muchtar Kusumaatmadja, pemerintah koalisi demokratik Kamboja diwakili oleh Norodom Sihanouk, pemerintah Vietnam diwakili oleh Nguyen Chu Thai, dan Republik Rakyat Kamboja diwakili oleh Hun Sen. Dalam pertemuan tersebut, Norodom Sihanouk menghasilkan 3 tahap rencana penyelesaian Perang Indochina III, antara lain, melakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak, diturunkannya pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, dan penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan. Kemudian, dilaksanakan Jakarta Informal Meeting yang kedua pada bulan Februari 1989. Pada pertemuan kedua ini, Australia turut ikut serta dengan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Gareth Evans yang mengusulkan rancangan tentang Kamboja Peace Plan yang berisi mendorong upaya gencatan senjata, menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah konflik, dan mendorong pembentukan pemerintahan persatuan nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai pemilihan umum dilakukan. Kemudian, Jakarta Informal Meeting yang ketiga dilaksanakan pada bulan Februari 1990. Pertemuan ketiga ini membahas mengenai pengaturan pembagian kekuasaan di antara pihak pemerintah koalisi demokratik Kamboja dengan Republik Rakyat Kamboja dengan membentuk Supreme National Council. Nah, hasil keputusannya adalah setelah melalui proses perundingan yang panjang, maka pada tanggal 23 Oktober 1991 digelarlah Paris International Conference on Cambodia yang memberi hasil ditandatangannya dokumen Perjanjian Paris. Isi dari Perjanjian Paris tersebut adalah Kamboja akan diberikan ketentuan untuk mempromosikan rekonsiliasi nasional. Lalu, untuk memastikan pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri, rakyat Kamboja akan melaksanakan pemilu yang bebas dan adil. Pihak internasional juga akan melakukan gencatan senjata dan menangani perlindungan hak asasi manusia. Oke. Selanjutnya adalah Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Latar belakang didirikannya Organisasi Konferensi Islam
yaitu pada tanggal 21 Agustus 1969 terjadi pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh seorang tokoh Israel yang menimbulkan reaksi kemarahan dan protes dari kalangan umat Islam. Hal ini mendorong Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hassan III dari Maroko melapori penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Islam di Rabat pada 22 sampai 25 Desember 1969. Dalam konferensi tingkat tinggi Islam di Rabat menghasilkan deklarasi Rabat dan pembentukan organisasi konferensi Islam. 57 negara anggota yang terdiri dari negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Peran Indonesia pada tahun 1993, Indonesia menjadi ketua Komite of Six yang bertugas untuk menyelesaikan konflik etnis Muslim Moro di Filipina. Kemudian pada tahun 1996, Indonesia menjadi penyelenggara konferensi tingkat Menteri ke-24 di Jakarta. Pada 2008, dalam KTT OKI ke-11 di Dakar, Senegal, Indonesia mendukung pelaksanaan OEC 10 Years Plan of Action. Indonesia memberikan kontribusi dalam mereformasi OKI sebagai wadah untuk menjawab tantangan abad ke-21. Yang terakhir, kita akan membahas misi Garuda, yaitu pengiriman pasukan militer dalam kontingen Garuda untuk membantu menyelesaikan konflik di berbagai wilayah atas perintah PBB. Tujuan misi Garuda adalah mewujudkan perdamaian dunia dan keamanan internasional. Latar belakang dibentuknya OKI ini adalah terjadi konflik di Timur Tengah mengenai nasionalisasi terusan Suez. Konflik tersebut terjadi antara Inggris, Prancis, Israel yang menyerang Mesir. Pada 5 November 1956, PBB mengambil tindakan untuk menjaga perdamaian Timur Tengah dengan membentuk UNEF. Nah, peran Indonesia dalam misi Garuda ini adalah mengirimkan kontingen Garuda yang tujuannya adalah membantu Dewan Keamanan PBB. Kalian dapat lihat pada bagian ini kontingen Garuda yang dikirimkan Indonesia dalam konflik di negara-negara di dunia. Ya, materi sudah selesai kita bahas. Terima kasih. Ada kata-kata yang perlu anak-anak pikirkan, yaitu Anda dapat memahami orang lain jika Anda merasakan mereka pada diri Anda, oleh John Steinbeck. Kemudian Albert Einstein juga mengatakan bahwa perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan. Hal itu hanya dapat diraih dengan pengertian. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.